Pengerjaan switch over 5 di stasiun Manggarai menyebabkan perubahan sejumlah rute komuter lain. Di hari ketiga penerapan kebijakan baru pola operasi perjalanan KRL ini, membuat pihak kereta komuter menerapkan beberapa langkah antisipasi penumpukan penumpang. Salah satunya adalah memfungsikan peron 9 yang semula digunakan untuk kereta bandara. Di luar keberangkatan kereta bandara, peron 9 digunakan juga untuk memecah kepadatan penumpang komuter lain yang transit di peron 6 dan peron 7. Baik, jadi setelah adanya switch over Manggarai yang kelima, ya kita melihat bahwa dari hari pertama kita evaluasi, di hari kedua membaik, dan kekhawatiran kita bersama untuk perjalanan KRL di hari pertama kerja setelah switch over ini, alhamdulillah puji Tuhan bisa berjalan dengan sangat baik. Antisipasi yang kami lakukan adalah yang pertama dengan mengaktifkan peron 9 yang awalnya ini hanya digunakan untuk kereta bandara, tetapi kami memaksimalkan peron ini di jam-jam di luar jadwal kereta bandara, sehingga kepadatan di peron 67 yang awalnya tempat transit tujuan Bekasi, Cikarang, Tanah Abang, Angke, Duri ini bisa kita pisah. 3 hari berjalan, perubahan rute ini masih membuat sejumlah penumpang bingung. Mereka masih tidak tahu harus menunggu di peron mana yang sesuai dengan tujuan. Meski demikian, petugas di stasiun Manggarai selalu memberikan informasi kepada penumpang terkait perubahan yang terjadi. Seperti, penumpang KRL dari stasiun Bogor kini langsung diarahkan menuju stasiun Jakarta Kota. Jika ingin menuju ke stasiun Angke, penumpang harus transit di stasiun Manggarai. Sementara itu penumpang KRL dari stasiun Cikarang, Bekasi juga tidak bisa langsung ke Jakarta Kota. Penumpang harus transit terlebih dahulu di stasiun Manggarai. KRL Cikarang, Bekasi hanya menuju stasiun Angke, Kampung Bandan via stasiun Manggarai. Pihak KAI berharap masyarakat bisa menyesuaikan perubahan tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga dari 8 desa di Kecamatan Cisarua, Puncak, Bogor rela berdesakan mengambil bantuan langsung tunai minyak goreng dan sembako. Banyaknya warga yang datang sempat membuat petugas kewalahan. Ratusan warga dari Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini rela antri berdesakan di halaman kantor pos untuk mendapatkan giliran menerima bantuan langsung tunai minyak goreng dan sembako sebesar Rp500.000. Seorang warga mengaku sudah antre sejak pukul 7 pagi. Namun hingga siang belum juga mendapatkan giliran menerima bantuan. Saya ngantri berarti sekitar 1,5 jam. Jadi, belum dapat juga? Belum dapat. Apa alasannya katanya antri panjang gini? Ya mungkin karena petugasnya juga kurang banyak. Iya. Sedangkan ada beberapa dari desa juga yang disatukan pengambilannya gitu. Oh gitu. Sekali. Banyaknya warga penerima manfaat yang datang membuat petugas sempat kewalahan. Antrian warga pun mengular hingga ke jalan raya. Hari ini pembagian untuk KPM tambahan kita paling standar terdiri dari 8 desa, 1 kelurahan dengan jumlah 517 KPM. Ini adalah dana bantuan sembako dan minyak goreng sebanyak Rp500.000. Penerima manfaat mendapatkan bantuan pemerintah sebesar Rp200.000 untuk sembako dan bantuan minyak goreng sebesar Rp300.000 untuk bulan April hingga Juni. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Program minyak goreng rakyat mulai diterapkan di sejumlah pasar tradisional di Indonesia. Dengan harga Rp14.000 per liter, masyarakat dapat membeli minyak goreng curah dengan syarat membawa KTP. Program minyak goreng rakyat yang diprakarsai oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian BUMN mulai diterapkan di sejumlah pasar dan retail tradisional. Saat ini sudah ada 1.200 lokasi titik penjualan program minyak goreng rakyat yang tersebar di 5 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara.
Masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng curah seharga Rp14.000 per liter melalui retail tradisional yang bertanda khusus program minyak goreng rakyat. Warga pun bersyukur dan terbantu serta tidak keberatan dengan syarat membawa KTP saat bertransaksi. Nggak jadi masalah. Bagi saya itu alhamdulillah, malah bersyukur. Jadi ada identitas saya nih, Bu Ami bahwa pernah beli di sini, kan ketahuan. KTP gimana tuh? Nggak masalah. Nggak masalah, Neng. Yang penting kita kan udah kejangkau nih. Murah kan, 2 liter 28.000. Kan coba kalau yang di ini kan mahal gitu. Tak hanya pembeli, penjual pun merasa tidak keberatan menjual minyak goreng curah dengan syarat harus membawa KTP. Baguslah kalau begitu pakai KTP kan persyaratan doang itu sebenarnya bagus pakai KTP. Ya harapan kita mah lancar aja nanti ke depan, jangan nanti setengah jalan udah berkurang gitu. Untuk pembelian minyak goreng curah di program minyak goreng rakyat, masyarakat dibatasi hanya bisa membeli 2 liter minyak goreng untuk 1 KTP. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Anugrah Surya, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Warga Ciganjur, Jakarta dikejutkan dengan munculnya ular sanca sepanjang 3 meter di dalam rumah. Petugas pemadam kebakaran bersama warga berusaha mengevakuasi ular yang bersembunyi di bawah kolong gazebo. Ular masuk ke dalam. Petugas pemadam kebakaran bersama warga berusaha mengevakuasi ular sanca dari rumah warga di Jalan Brigif 5 Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta. Ular telah lama berdiam di kolong gazebo rumah. Pemilik rumah menghubungi petugas pemadam kebakaran Pos Ciganjur untuk mengevakuasi ular. Meski sempat kesulitan dan harus membongkar gazebo, petugas pemadam kebakaran akhirnya mengevakuasi ular. Kita bongkar semuanya, alhamdulillah terlihat tanda-tanda ular sanca berukuran kurang lebih 3 meteran. Ular sanca kemudian diamankan ke Pos Damkar Ciganjur yang kemudian akan diserahkan ke pecinta reptil. Dari Jakarta, Olena Wibisana, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, Yeri Tawalujan, menghadiri rapat terbatas dengan 15 anggota bakal calon legislatif yang terdiri dari berbagai macam gelar akademik. Pertemuan ini sebagai bentuk sikap Partai Perindo sebagai partai ramah akan akademisi untuk menyukseskan pemilu 2024. Gerakan Kasih Indonesia atau Gerkindo mengadakan pertemuan dengan bakal calon legislatif dari kalangan akademisi dengan latar belakang pendidikan tinggi. Para bacalek ini diharapkan bisa duduk di kursi legislatif dan mampu memberikan solusi bagi permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Para bakal caleg ini berasal dari berbagai latar belakang. Ada akademisi, jadi ada profesor doktor di sini, guru besar, kemudian ada aktivis politik, khususnya pemimpin-pemimpin organ relawan Jokowi. Bersama dengan para relawan dan juga para organisasi yang ada sekarang, itu melihat bahwa Partai Perindo ini adalah partai yang bagus sekali. Sementara itu, DPW Partai Perindo Jawa Timur melakukan rapat konsolidasi dengan DPD Partai Perindo Kabupaten Trenggalek dalam rangka persiapan pemilu 2024. Kita memastikan untuk proses persiapan verifikasi itu betul-betul selesai 100%. Dalam acara ini, Partai Perindo juga melaksanakan program pembagian sembako gratis serta memberikan SKN kepada pengurus di tingkat kecamatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tersangka narkoba Gary Iskak direhabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat. Informasinya usai jeda.